Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya semoga saja kalian menyenang, bisa bahagia, sehat selalu walaupun dalam keadaan wabah pandemi COVID-19 ini yang melanda berdampak bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur karena hadirat rahmat Allah Tuhan semesta alam, kita bisa sehat, kita bisa tetap tersenyum, kita bisa bahagia sampai hari ini. Oke, lanjut ya. Sebenarnya mungkin ada yang sudah tahu saya, tapi saya perkenalkan, itu nama saya adalah Samdoria Fajar Asmara. Saya dari FKIP-UMS yang hari ini dan seterusnya beberapa minggu saya akan mengajarkan kalian tentang bahasa Indonesia. Oke, untuk hari ini bahasa Indonesia saya ajar adalah kelas 12. Apa sih materi untuk hari ini? Materi hari ini adalah tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan itu kalian minggu kemarin kalian sudah membaca, bahkan sudah tahu. Tapi untuk hari ini kakak akan mengajari tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Untuk kalian kelas 12 SMK atau SMA manapun, terkhusus untuk SMK Negeri 2 Surakarta yang hari ini saya mengajar kalian, diperhatikan karena ini akan bermanfaat untuk kalian ke depannya. Baik, sebelum masuk ke surat lamaran pekerjaan ataupun sistematikanya, kakak ingin tanya, kalian sekarang kelas 12 SMK, kalian besok lulus mau ngapain? Lulus tahun 2021 kan? Kalian mau kerja atau mau kuliah atau mau yang lainnya? Boleh saja. Baik, kita asumsikan kalian mau kerja. Entah kalian mau kerja dimanapun, entah kalian mau kuliah dimanapun, semoga apapun yang kalian harapkan itu bisa tercapai. Kalian mau kerja di mana? Di CV Mitra Bangunan, Antam, BRI, Google, atau bahkan Samsung, Pertamina, Toyota, BMW, dan lain-lainnya. Untuk terutama anak SMK sangat lurus dan linear dengan jurusan kalian. Ada yang dari TKJ, itu bisa masuk ke ASUS, atau kalian RPP tadi bisa Google, atau yang otomotif bisa di BMW atau Toyota, atau mungkin kalian yang listrik bisa di PLN. Nah, kalian mau kerja mana? Apakah kalian sudah berpikir? Jika sudah berpikir, semoga nanti harapan kalian itu bisa tercapai. Tapi sebelum kalian masuk ke dunia kerja, ada satu hal yang harus kalian pelajari dan harus satu hal yang harus kalian siapkan. Apa itu, Kak? Surat lamaran pekerjaan. Oke, kita langsung saja masuk materinya. Baik, kita asumsikan saja lembaran hitam ini adalah lembar surat lamaran pekerjaan. Lalu isinya apa saja sih, Kak? Oke, yang pertama, di atas sendiri pojok ada tanggal dan waktu. Yang kedua, ada hal dan lampiran. Yang ketiga, ada tujuan surat. Lalu yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, isi surat. Yang keenam, penutup. 7 salam penutup dan 8 tanda tangan dan nama terang. Ingat, sistematika atau isi urutan dari surat lamaran pekerjaan ada 8 unsur tersebut. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama dari tanggal dan waktu, atau tempat dan waktu. Maaf. Oke, tempat dan waktu. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena itu bukan kalimat. Seperti tadi yang ada saya contohkan. Contoh, Surakarta, 27 Juli 2020. Anggap saja hari ini kalian membuat surat. Surakarta, kota. Ingat, yang kalian cantumkan adalah nama kota, bukan nama provinsi ataupun bahkan nama kampung kalian.
Ingat itu. Selanjutnya tanggal, bulan, tahun. Itu tidak boleh disingkat dan tidak boleh pakai angka semuanya. Yang boleh hanya ada tanggal dan tahun. Baik, contohnya apa sih saudara? Baik, penulisannya seperti ini. Di situ ada 3 contoh penulisan dari tempat dan waktu pembuatan surat. Ada Jakarta, 20 Mei 2020. Ada JKT, 20 strip 06 strip 2020. Ada juga Jakarta, 20 Mei 2020 titik. Dari ketiga contoh di atas, di sini mana yang menurut kalian itu salah dan mana yang menurut kalian benar? Oke, kita cek ya. Ya, benar. Yang benar adalah Jakarta, 20 Mei 2020. Jadi yang keduanya itu salah. Paham? Baik, kita next. Yang kedua, kita masuk ke hal dan lampiran. Hal dan lampiran adalah penjelasan dari sifat yang ada di dalam surat tersebut. Kita asumsikan pada kita di sini surat lamaran pekerjaan, berarti nanti tulis surat lamaran pekerjaan. Bedanya misal surat pemberitahuan atau surat undangan, juga nanti ditulis surat undangan atau pemberitahuan. Lampiran adalah memberitahukan bahwa di dalam surat tersebut mempunyai beberapa lampiran. Aturannya adalah A. Kata lampiran tidak boleh disingkat menjadi seperti lam. Tahu kenapa? Karena lam itu lampu, bukan lampiran. Lalu yang B. Angka dalam kolom lampiran ditulis dengan huruf, jadi tidak boleh angka, harus dipakai huruf. Contoh yang benar adalah seperti di bawah. Hal, titik 2, pemberitahuan. Lalu lampiran 4 lembar. Lihat, semuanya pakai huruf, tidak ada yang pakai angka. Penulisannya seperti ini. Saya beri contoh lagi 3. Yang pertama, hal, titik 2, surat lamaran pekerjaan. Yang kedua ada hal, titik 2, surat lamaran pekerjaan. Lalu bawahnya ada lam 1 lembar. Contoh yang ketiga adalah hal, surat lamaran pekerjaan. Lalu lampiran, titik 2, 1 bendel. Mana dari 3 contoh di atas itu yang benar? Oke, kita lihat. Ya, yang benar adalah yang terakhir, yaitu hal, surat lamaran pekerjaan, lampiran, dan titik 2, 1 bendel. Kenapa kita harus menyebutkan keduanya, Pak? Hal itu tadi sifat. Lalu lampiran ada penjelasan berapa isi dalam surat tersebut. Kalau misal kalian menghilangkan halnya, berarti dari pembaca atau misal perusahaan tidak tahu itu surat jenisnya apa sih. Lalu lampiran, kenapa lampiran juga perlu dilampirkan, nggak perlu diisi? Karena nanti di bagian isi kalian biasanya kalau surat lamaran pekerjaan kan ada suruh melampirkan fotokopi KK, fotokopi KTP, fotokopi ijazah terakhir, dan lain sebagainya. Itu kan sifat lampiran. Nah, agar perusahaan tahu bahwa oh ternyata ada lampiran-lampirannya. Nah, itu perlu kalian tuliskan. Paham? Baik. Lanjut. Yaitu yang ketiga tujuan surat. Baik, tujuan surat itu bagaimana? Tujuan surat merupakan alamat yang disarankan tidak lebih dari 3 baris. Itu aturan dari tujuan surat. Kenapa 3 baris? Bisa jadi dari nama unsur, lalu bawahnya ada alamatnya, yang ketiga ada kotanya. Kalau 4 itu terlalu banyak. Kalau misal 2 boleh saja. Lalu jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak, ibu, atau lain-lainnya. Kenapa? Kita tidak tahu bahwa kita mengirimkan surat itu yang menerima bapak atau ibu. Kita tidak tahu. Jadi kita asumsikan saja tidak tahu, lalu jangan beri jenis kelamin. Next, tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat dulu. Kenapa kok tidak boleh disingkat, Kak? Karena itu bentuk asas kesopanan kita. Kalau kita disingkat jadi JLM, ya tidak sopan, atau bahkan disingkat JL,
atau bahkan cuma disingkat J. Wah, itu sama sekali tidak sopan. Lalu tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Kenapa? Karena itu bukan kalimat. Ingat, contohnya adalah seperti bawah ini, kepada titik 2. Oh iya, kenapa ada kepada, Kak? Karena kita menunjukkan surat tersebut adalah ke mana sih, agar itu lebih jelas. Ya, lanjutnya adalah yang terhormat, itu boleh disingkat. Jadi seperti kakak contohkan, yaitu YTH, manajer sukses mandiri. Kenapa kita tuliskan manajernya, Kak? Kenapa nggak cukup nama perusahaannya saja? Itu kurang baik. Kenapa? Karena dalam satu perusahaan itu dari ada atas, misal ada direktur utama, sampai ada mungkin yang susunan paling bawah, misal ada cleaning service. Apakah mungkin kalian melamar pekerjaan langsung ke cleaning service? Kan tentu tidak. Kalian harus melalui manajernya dulu atau HRD-nya dulu. Lalu ada Jalan Muhammad Muhyamin nomor 02 Kalibata. Nah, itulah contoh yang boleh disingkat ya, misal Muh, atau bahkan itu memang nama jalannya adalah Muh. Itu kalian boleh saja. Lalu bawahnya ada Jakarta. Kenapa di Jakarta bukan mungkin Jakarta Selatan? Karena Jakarta itu nama kota. Nah, nanti menyesuaikan saja kalian buat suratnya atau lokasi perusahaan tersebut di mana. Kalau misal lokasi perusahaan itu di Surabaya, ya tulis Surabaya. Misal di Jepara, ya tulis Jepara. Seperti itu, paham? Oke, kita next. Yang keempat, salam pembuka. Salam pembuka, kalian mungkin berpikirnya mungkin adalah cukup dengan salam. Padahal pada surat ini sifatnya bukan seperti pengajian, tapi sifatnya adalah semi resmi. Jadi kita pakai bahasa itu juga semi resmi. Salam pembuka adalah sapaan penghormatan penulis sebelum menuangkan ide dalam tulisan. Penulisan salam pembuka biasanya di sebelah kiri di bawah alamat surat, yaitu dengan menggunakan dengan kata dengan hormat, digunakan tanda baca koma. Contoh yaitu seperti dengan hormat, koma, D-nya besar, hanya kecil, seperti itu. Paham? Oke, kita next. Yang ini agak besar, yaitu isi surat. Isi surat yaitu masalah pokok yang hendak dikemukakan. Isi surat merupakan bagian paling penting. Kenapa? Ya tadi, karena di situ menjelaskan banyak hal. Apa sih tujuan kalian mengirimkan surat tersebut dan bagaimana isinya? Karena pada bagian inilah penulis surat menuangkan pokok pikirannya yang diajukan pada pihak penerimanya, atau kita anggap saja kalian yang menulis lalu perusahaan yang akan menerima dan membukanya. Dalam isi surat itu terdapat hal berikut ini: A. Alinea pembuka, B. Identitas, C. Maksud dan tujuan, D. Menyatakan lampiran. Baik, kita bahas satu persatu. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan, agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Di dalam hal ini juga harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar. Contohnya adalah berdasarkan informasi lowongan kerja pada situs bla 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 pada tanggal bla sekian bahwa PT Sejahtera membutuhkan staf administrasi bersama. Ini saya bermaksud melamar pekerjaan tersebut. Jadi itu adalah bentuk bahasa pengantar kita bahwa kita ingin melamar sebelumnya mendapat informasi dari mana sih. Misal kalian sudah dapat dari BKK, yaitu bisa ditulis BKK SMK D2, atau bisa jadi misal kalian menuliskan dari Instagram, boleh saja. Jadi lebih jelas. Jadi kita itu adalah bentuk kita menghormati perusahaan dan kita bentuk sopan santun kepada perusahaan. Lanjut, identitas. Isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat, tanggal lahir, alamat pelamar, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Contoh yang baik itu gimana sih, Kak? Baik, saya berikan contoh yang baik. Nama, dari nama, karena itu harus sifat paling umum dan kalian harus kenal dari situ. Nama kalian lengkap. Di situ saya memberikan nama saya seperti Samdolia Fajar Asmara. Tempat dan tanggal lahir saya
Surakarta 16 Mei, ini contoh Surakarta 16 Mei 1998. Alamat harus jelas dan harus memang kamu tinggal di situ. Paling tidak misalnya itu domisili kalian. Kenapa? Karena bisa jadi perusahaan akan datang ke rumah kalian untuk sekedar ingin berkenalan atau lainnya. Lalu nomor telepon. Kenapa perlu mencantumkan nomor telepon, Kak? Karena zaman sekarang untuk lebih mudah menghubungi siapapun itu pakai nomor telepon atau nomor WA. Pendidikan terakhir, SMK, teknik komputer dan jaringan. Loh, kenapa kok perlu mencantumkan pendidikan terakhir? Karena perusahaan atau kantor yang akan kalian lamar itu bisa mengetahui sampai mana sih tingkatan kalian menuntut ilmu. Misal kalian sampai SMK, tulis saja SMK. Dan perlu dijelaskan kalian ambil jurusan apa. Karena apa? Karena biar perusahaan itu makin percaya kalau pelamar itu dari TKJ, misal dari mesin. Lah, yang kamu lamar itu mau bagian apa? Itu harus sesuai dan mungkin perusahaan akan semakin yakin. Baik, lalu agama. Kenapa agama itu juga perlu, Kak? Karena agama itu kita juga bentuk kita bersosialisasi, bentuk kita adalah berketuhanan. Jadi dari perusahaan bisa mengetahui bagaimana sikap yang harus dilakukan. Lalu keahlian. Nah, ini satu hal sepele tapi sangat penting. Kalian perlu menjelaskan tentang keahlian walaupun itu singkat, padat dan jelas. Contoh di situ saya menjelaskan adalah pemrograman web dan troubleshooting jaringan. Agar apa? Perusahaan juga percaya, pelamar yang akan melamar di situ ternyata punya skill ini, punya keahlian seperti ini. Besar kemungkinan kalian juga akan semakin diterima di perusahaan tersebut. Jadi kalian harus mencantumkan contoh yang saya berikan seperti itu. Lanjut, maksud dan tujuan. Keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menuliskan surat. Contoh, ini adalah bentuk tata kalimat dan kalian untuk menjelaskan saja kalian itu melamar mau bagaimana sih. Contoh, berdasarkan keterangan di atas, saya bermaksud melamar pekerjaan untuk menjadi guru honor di sekolah yang Bapak atau Ibu pimpin. Jadi di situ menjelaskan bahwa misal saya ingin melamar pekerjaan sebagai apa? Saya ingin sebagai guru honorer. Tujuan saya juga seperti itu. Pak, baik, kita next. Lalu menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta instansi atau perusahaan yang membutuhkan pekerja. Oleh karena itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Contoh menyatakan lampiran. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan 1. Fotokopi KTP 1 lembar. 2. Pas foto 3x4 sebanyak 1 lembar. Fotokopi ijazah SMK 1 lembar. CV atau kurikulum vitae 1 lembar. Dan surat keterangan dokter 1 lembar. Itu bisa disesuaikan dengan apa yang diminta dalam lowongan pekerjaan tersebut. Oke, paham? Kita selesai membahas tentang isi surat, kita lanjut membahas tentang penutup bagian ke-6. Penutup di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Contoh, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan misal dari perusahaan Samsung. Kenapa itu pekerjaan? Kan perlu seperti hal itu menunjukkan kalian itu berminat sekali untuk bergabung, dan itu menjadi salah satu faktor pekerjaan itu bisa diterima. Masa kita melamar tapi kita sebenarnya tidak inginkan, tentu perusahaan lebih baik menolaknya. Oke, seperti itu. Ingat, itu harus dengan bahasa sopan dan santun. Lanjut. Selanjutnya adalah salam penutup. Salam penutup dalam surat lamaran, salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup karena adalah sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan kepada perusahaan.
Salam penutup biasanya terletak di pojok bawah kanan di surat lamaran pekerjaan, di atas tanda tangan dan nama terang kalian. Contoh, hal sederhana saja, hormat saya, koma. Itu adalah bentuk kita menghormati diri kita sendiri dan perusahaan. Selanjutnya, yang terakhir, unsur terakhir adalah tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan dan nama terang itu apakah penting? Penting karena apa? Tanda tangan pengirim berfungsi sebagai penanggung jawab surat dan sebagai petunjuk bahwa surat itu resmi dan siap dikirim karena sudah ditandatangani. Nama terang sebagai pertanggungjawaban isi surat perlu nama terang atau jelas. Jadi jangan pakai nama samaran atau bahkan nama orang lain. Selanjutnya, tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah surat, lalu di bawahnya ditulis nama lengkap kalian atau nama terang. Contohnya adalah seperti yang saya contohkan di PowerPoint tersebut. Hormat saya, itu tadi yang salam penutup. Bawahnya tanda tangan kalian, lalu nama lengkap kalian. Baik, kita selesai untuk sistematika surat lamaran. Semoga kalian paham, semoga kalian bisa dan ini bermanfaat untuk kalian yang nantinya mau bekerja atau bahkan kalian mungkin yang mau jadi pengusaha. Tentu kalian juga mau merekrut banyak karyawan. Itu kalian juga harus memahami bagaimana sistematika ini, karena bagaimana sih kita tahu sopan santun dari karyawan kita nanti. Baik, untuk penutup, semoga kalian bisa memahami ini. Jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar atau nanti bisa kirim lewat WA saya atau bisa nanti hal lainnya. Yang terakhir, Mbak Aura kasih makan pepaya. Terima kasih semuanya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ada tugas dan absensi di kolom komentar. Lihat saja di deskripsi video berikut. Terima kasih.